dari TK, dari lahir ya? Boleh, yang Boleh. paling menarik. Kakak tidak masuk TK tidak, gitu. Karena memang dulu lucunya kakak dari kecil digembleng sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama Mei di sini dan selamat datang di podcast BEM KBM Unip yang pertama diproduksi oleh Instakrit. Dan sekarang Mei udah bersama narasumber yang hebat nih. Kalau Pak Presiden Jokowi itu adalah orang nomor 1 di Indonesia, ada juga nih orang nomor 1 di mahasiswa BEM KBM Unip itu ada Kak Aca. Hai Kak Aca. Halo, Mei. Enggak. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabar baik ya, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tadi perjalanan ke sini aman? Alhamdulillah aman. Aman ya. Karena ada pas pampres tadi juga tadi ya. Waduh. Nggak ada. Jadi enggak. Nah, oke. Teman-teman, jadi di podcast pertama kita nih kita udah kedatangan orang nomor 1 di BEM KBM Unip nih. Mungkin bakalan banyak kita tanya-tanyain, tapi Kak, sebelum itu mau sedikit ngasih disclaimer. Jadi pembahasan kita kali ini bakalan Mike kotak-kotakin jadi 3 nih Kak. Ada ngomongin soal Aca kecil kayak gimana. Boleh. Terus tantangan Kak Aca mungkin dari remaja sampai sekarang sudah menduduki jabatan menjadi teknik mahasiswa ya. Sama nanti kalau misalkan kita mau bahas-bahas sedikit yang menarik, isu-isu yang lagi hot-hotnya di Unip ya Kak. Oke, mungkin boleh nih pertanyaan pertama. Kalau ada teman-teman yang kepo, boleh jawab dulu nih Kakak dari background kelas balik dulu. Kak Aca bisa diceritakan Kak Aca kecil tuh kayak gimana sih? Dari asalnya apakah keturunan Bengkulu asli dan lain sebagainya. Hobinya apa nih? Apakah manjat pohon seperti saya waktu masih kecil? Boleh Kak? Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini mungkin kakak menceritakan sekilas ya dari perjalanan kakak gitu ya. Mungkin mau dari TK, dari lahir ya? Boleh, yang paling menarik gitu. Kalau dari hal menarik mungkin sebenarnya banyak ya yang kesan yang menarik ya, apalagi sebagaimana tentunya menjadi orang yang besar itu tidak harus dari yang besar, pasti dari yang hal terkecil gitu. Tentu kalau dari hal yang kecil ya, jujur kakak juga dari background yang dari keluarga yang tidak mampu juga ya, keluarga yang memang dari kedua orang tua petani juga di dusun, dan lingkup pun juga di sana pun juga pendidikannya tertinggal gitu. Tapi itu tidak menjadi hambatan jika kita memang ada cita-cita yang besar gitu ya. Karena cita-cita yang besar dengan tekad yang kuat dan ikhtiar dan doa kepada Tuhan, itu semua tidak akan menjadi hambatan. Insya Allah pasti ada jalan. Oke, kakak sebenarnya dari kecil tidak mencicipi yang namanya pendidikan yang bagus ya, tapi pas-pas lah standarisasi dari nasional ya. Kakak tidak masuk TK tidak, karena memang dulu lucunya kakak dari kecil digembleng sama ibu, belajarnya di rumah sambil terkadang ke kebun ya. Terkadang malam itu adalah waktu untuk belajar gitu. Jadi ibu yang selalu memberikan sebagaimana porsi beliau ya, ketika dia bekerja sebagai petani, malamnya dia merawat anak sambil mengajari ya, menulis, menghitung ya, sampai ya kalau tengah malam tuh sampai tiap malam tuh kita nangis ya, nangis harus belajar gitu kan. Sampai ketika itu masuk di waktu SD pun sebenarnya kakak belum cukup umur ya, belum cukup umur juga ya. Tetapi alhamdulillah karena tekad dari orang tua dan juga support dari guru-guru pun, kakak umur dibesarkan di aktenya gitu kan. Jadi bisa masuk di sana gitu kan sih. Dan itu pun dengan background kita dengan pendidikan SD yang tertinggal ya, itulah mungkin pesan dari pemerintah ya, bahwasanya sangat perlu pengawasan dalam segi pendidikan di setiap daerah gitu. Karena sangat berpengaruh di daerah dan khususnya SDM yang ada di sana gitu. Sehingga saya sendiri merasakan bahwasanya ketika itu ya memang benar-benar susah untuk belajar. Apalagi notabene kita SD itu setelah belajar itu kita harus pergi ke lahan ya, kebun kan. Jadi jarak ke rumah itu lumayan jauh ya, dengan jarak berjalan kaki juga. Tapi itu semuanya kesannya senang ya, karena kita tidak sendiri, tapi juga bersama teman-teman berangkat dari kebun 3 orang 4 orang ke sekolah gitu ya. Sehingga itulah menjadi semangat kakak untuk
benar-benar ingin belajar, ingin mencicipi bagaimana nantinya bisa sukses seperti orang-orang yang saat ini mungkin jadi guru, waktu itu menjadi seorang orang tentara, polisi, ya. Sehingga itulah menjadi motivasi kakak gitu. Dan tibanya SMP ya, SMP itu yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh bagi kakak. Ya. Karena notabene dari orang tidak mampu, ya, dengan pengalaman orang tuanya yang tidak tamat pendidikannya baik, ya cukup di SD sama SMP ya, sehingga kakak nih sama adik kakak yang menjadi harapan besar. Ya. Kakak sebenarnya 2 beradik ya, kakak anak pertama dan adik kakak cowok juga. Kita berdua itu memang diasah oleh orang tua untuk memang benar-benar bisa lebih baik dari mereka gitu. Sehingga kita digembleng sampai sekolah pun jujur tidak pernah alpa gitu. Jadi kami sakit tetap sekolah gitu ya. Walaupun posisi kadang demam tetap sekolah. Alhamdulillah di rapot ya tidak ada manipulasi. Jujur tidak satupun dalam 6 tahun SD itu ada 2 tulisan alfa, tidak ada. Kalau dari saya, kalau adik saya ada berapa karena memang faktor sakit gitu. Itu yang mungkin menjadi semangat gitu ya. Menjadi saat ini mungkin proses itu yang menempa sehingga diri ini siap menjadi seorang leader gitu ya. Dan kembali ke SMP lagi. Di SMP saya diajak beberapa organisasi. Tentunya pertama adalah Pramuka. Wah, luar biasa nih Pramuka. Ya. Raja Muda Karana ya, tentunya semua orang tahu ya gimana organisasi yang besar ini gitu. Kakak di sana ditempa oleh senior yang namanya Kak Albasit gitu ya. Dan di support oleh guru juga, sempat ya dibimbing terus sehingga diajak ke rumahnya, diajak bercerita dan diberikan buku-buku dan diberikan diajak ke kota sehingga kita tahu oh ini memang perkembangan memang benar-benar harus kita keluar sehingga kita ada motivasi untuk seperti itu gitu. Sehingga kalaupun nantinya kita hanya belajar dan tinggalnya di desa dan tidak jalan keluar, sekarang itu yang menjadi hambatan untuk kita membuka wawasan kita secara luas gitu. Dan puncaknya juga alhamdulillah kita di SMP kakak diamanahkan selalu menjadi ketua-ketua gitu ya. Baik ketua kelas, ketua pramuka, regu dan lainnya. Sehingga itu menjadi tempahan kakak untuk menjadi seorang leadership gitu. Dan kakak juga sering bersama dengan teman-teman di desa ya. Karena sifatnya adalah kalau tidak kita, siapa lagi yang akan membangun desa itu. Kakak sering mengadakan komunitas-komunitas mungkin Ilmas sama juga mengajar anak-anak di pramuka tingkat SD dan SMP, sehingga itu mungkin menjadi dari jual kakak gitu. Kakak bisa belajar speak up, belajar kepemimpinan dari sana gitu. Dan paling utama adalah ketika di SMA, kakak keluar dari daerah. Kan dari Musirawas tuh. Ya. Dari Musirawas ya, dari Desa Selangit. Dan alhamdulillah support orang tua sangat bagus. Dulu memang cita-cita ingin masuk SMK ya Negeri 1 itu memang ada kakak juga yang jadi motivasi karena beliau lulusan sana juga kan, kerjanya mungkin di bank ya. Nah itu mungkin jadi cita-cita kita gitu kan. Kalau tamat di SMA sebenarnya banyak sih yang kita kejar, tapi karena kemarin tuh di dusun ada satu SMA, tapi memang orang tua juga supportnya kalau bisa di luar. Alhamdulillah diterima di SMA Negeri 3 Lubulingga gitu, di kota gitu ya. Di sana pun juga sebenarnya banyak tantangan ya, merintis dari bawah juga, apalagi notabene kita dari desa. Ya background kita orang desa ya tentunya sangat dipandang sebelah mata ya. Baik kita ingin menjadi seorang pemimpin, baik kita ingin tampil di depan, kita banyak diacukan gitu. Orang lebih mengutamakan ya orang-orang yang memang dari SMP terkenal gitu kan. Jadi kita ya benar-benar berjuang dari nol kan gitu. Dengan pengalaman di organisasi, alhamdulillah itu yang menjadi model kakak gitu. Bahwasanya kakak siap nih menjadi orang-orang yang bisa berpengaruh di SMA gitu. Kakak bergabung di OSIS, kakak bergabung di Pramuka, Paskibraka juga kemarin juga. Sehingga itulah wadah itu yang menempa kakak gitu. Dengan pengalaman kakak dari SMP dulu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi dari peran ibu tadi, terus dari tuntutan dan juga kakak emang melihat juga ya sosial di desa kakak tuh kayak gimana dari segi fasilitas pendidikannya dan lain sebagainya, itu yang memacu kakak untuk terus aktif dan belajar terus-terusan ya Kak. Jadi kalau bisa dibilang Kak Archa ini udah aktif organisasi itu emang udah dari SMP ya Kak, dari SMP terus lanjut ke SMK dan lain sebagainya.
Lalu nih Kak, ini menarik. Eh, apakah itu semua itu bekal-bekal itu Kakak terbawa kan pastinya sampai di BEM sekarang ini. Nah ini udah mulai masuk nih Kak ke jabatan Kakak yang sekarang ini Masya Allah jadi orang pertama di mahasiswa Universitas Bengkulu yang melandasi Kakak itu, dan sekarang Kakak tuh ingin terus bergerak itu tuh dari segi mana-mana aja tuh Kak, dari background Kakak tadi dan apa yang Kakak pengen lakukan di BEM. Oke ya, yang menjadi patokan Kakak untuk bertahan ya bagaimana bisa memberikan bermanfaatan untuk orang banyak. Ya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Baik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya gitu. Itu yang menjadi apa ya, kata kunci dari Kakak gitu. Landasan Kakak dalam hal pergerakan gitu kan. Karena Kakak juga tahu ya bagaimana menjadi orang bawah ya, menjadi orang yang tidak ada dipandang itu sangat sakit ya. Jujur gitu. Apalagi notabene keluarga kita orang-orang yang di bawah gitu. Jadi orang tua kita saja ketika nggak ada apapun ya, jabatan dan juga segi harta dan lain-lain, mereka dipandang sebelah mata gitu. Maka itu tuh sangat menjadi kejutan dari kita karena kita sebagai anak, maka itulah menjadi tugas moral kita untuk mengangkat mereka tadi. Dengan itu mungkin menjadi motivasi Kakak. Sehingga orang tua ya. Ya, sehingga Kakak apapun orang yang percayakan pada Kakak, amanah sekecil apapun Kakak usahakan memaksimalkan. Karena bapak Kakak pernah mengatakan ya ketika Anda hidup di luar ya, Anda harus dengan tangan, harus bisa memegang ya di mana langit dijunjung di sana bumi dipijak kan. Itu pepatah itu yang sangat ini menjadi motivasi dan hidup Kakak. Selain memang Kakak juga targetan juga cita-cita kan gitu kan, karena melihat dari background orang tua tadi gitu kan, yang bagaimana kita yang menjadi peluang harapan besar mereka gitu. Dan untuk BEM sendiri ya, Kakak sebenarnya ya Kakak juga ada keterbatasan dalam hal banyak lah gitu kan, masih kekurangan dan masih belajar tentunya gitu. Tapi dengan optimis dan juga bahwasanya kita tidak sendiri di dunia ini karena ada Tuhan juga, ada Allah dan ada pertemuan orang-orang baik juga. Saya rasa itu bisa menjadi apa ya, faktor utama untuk segala hal kesuksesan dalam kegiatan yang kita rencanakan. Jadi plan yang terbaik untuk kedepannya itu. Terusnya di BEM juga. Kakak juga sebelum jadi BEM sebenarnya di BEM ya Kakak melalui juga tahapan-tahapan yang keras, tahapan-tahapan yang memang menjadi tempahan-tempahan lagi gitu ya, baik di hima, baik itu pun lingkungan. Itu sebelum jadi BEM ya ketua BEM saat ini proses itu yang harus dijalankan gitu. Dan alhamdulillah juga sebelum menjadi prespon juga Kakak dipertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang inilah yang mana mensupport dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa, sehingga sampai saat ini Kakak masih berdiri dengan tegap dengan pendirian Kakak dan siap melakukan apapun yang rasanya sulit, tapi mereka tetap selalu memberikan semangat tersebut gitu. Udah ada belum Kak beberapa yang udah terimplementasikan dari cita-cita Kakak? Karena terlihat banget nih Kak Arca cukup visioner nih teman-teman gitu dari jabatan Kakak sekarang. Oke. Terkait plan-plan yang sudah dibuat ya dari jauh hari, memang sudah ada beberapa dengan alhamdulillahnya gitu kan. Yang memang benar-benar Kakak inginkan adalah waktu SMP ya. Ketika sana Kakak ingin coba untuk memang mengeksplor luar, mengeksplor diri Kakak itu kalau bisa keluar daerah. Puncaknya Kakak bisa bahwasanya Anda memang saat ini sudah bisa gitu kan. Ketika Kakak lulus di SMA Negeri 3 dan di sana Kakak dinyatakan lulus beasiswa untuk mengikuti perkuliahan di jalur SNPTN dulu. Sehingga itu ini adalah awal langkah Kakak pertama cita-cita yang sudah sudah lama diinginkan, didambakan, sehingga ini mungkin peluang untuk Kakak lebih membuka lagi melayangkan sayap Kakak untuk membuat cerita yang besar lagi gitu kan. Itu yang salah satunya sejarah yang mungkin sudah terlaksana saat ini. Dan saat ini mungkin masih banyak ya plan-plan yang mau dikejar gitu kan. Tapi harapannya tidak
tidak mudah lah gitu, tapi dengan beriring waktu, dengan semangat dan ikhtiar, insya Allah itu semua bisa. Kakak tadi kan mulai dari Lubuk Linggau ya Kak, Iya. dari daerah. Pasti ada juga dong visioner untuk kembali, Ya, untuk merubah itu Kak. Mungkin bisa nih untuk motivasi teman-teman juga kalau mahasiswa tuh emang harus mengabdi. ya betul. Karena kakak juga ada salah satu apa ya, perkataan guru kakak ya, namanya Pak Sulfi. Dia guru IPS dulu. Sekarang beliau masih di SMA Negeri Semangit mengajar. Karena kakak dulu seperti anak sendiri ya, diajak ke rumahnya, beliaulah menjadi faktor utama kakak untuk bisa berkembang, buka mindset untuk bisa menjadi orang besar gitu. Dia mengatakan bahwasanya ijazah, gaji sebesar apapun, ada di perantauan, ketika anda tidak bisa membangun desa, anda bisa. Oh, oke, betul 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 betul. Jadi ketika emigrator kita bisa dikatakan kita lebih maka kita harus kembali. Untuk membuat suatu perubahan, inovasi dan lain sebagainya ya Kak. Dan itu juga ada di masyarakat. Tetap kembali. Kita kan sering merantau ya Kak. Ya dan pasti dari daerah kakak sebelumnya ke sini masalah-masalah yang dilihat mungkin ada perbedaan gitu Kak. Ada nggak sih apa namanya yang kakak kritisi atau mungkin kakak juga jadi ikut ingin andil untuk memperbaiki atau apa ya berinovasi di sini gitu? Tentunya seperti hal ini masalah PBK ini Iya. beda juga infografis pengetahuan juga beda. Tapi yang menjadi pandang utama mindset dari pembudayaan. Kalau di sini itu Mindset karena mungkin ini ya dari pemerintah yang yang paling utama sehingga bisa menjadi suatu frekuensi gitu. Saya juga belum melihat di bawah sekolah baik. Saya juga mencicipi waktu itu bagaimana belajar. Kita harus benar-benar bekerja keras mungkin karena juga ketika nanti sukses ya di bidang itu yang mungkin juga ada pengembangan SDM masuk manusia. Banyak teman-teman saya di awal saat ini ketika mereka tamat kuliah, tamat SMA mereka tidak banyak mereka kerja itu keluar semua. Orang sendiri keluar sudah nggak ada ada ke Jakarta jadi lain jadi kerja yang lain sehingga tidak ada lagi fokus ke kenapa tidak ada kewajarannya benar-benar itu yang menjadi faktor itu juga butuh ada tapi tidak lebih banyak sehingga akhirnya kan fokus di desa catatan iya emang apa terkadang tuh mungkin berpikirnya sedikit realistis ya tapi kan tetap aja kita tuh seharusnya dan semestinya tetap memetakan idealisme di mana tujuan dan fungsi kita itu apa gitu Kak, apalagi di desa-desa tuh yang memerlukan SDM dan tadi kita udah banyak nih Kak ngomongin tentang fighternya seorang Kak Arca kayak gimana, visionernya seorang Kak Arca kayak gimana, lalu dari segala hal yang udah Kak Arca lewatin yang panjang itu tantangan-tantangan yang besar yang selama ini Kak Arca cukup sulit gitu sampai Kak Arca detik ini tuh ada nggak sih Kak, apalagi tantangan dalam untuk mempertahankan visi-visi Kak Arca dan idealisme? Jauh ini juga alhamdulillah selama dalam dunia posting tidak ada namanya mungkin kalau mungkin banyak tapi tidak menjadi pengaruh besar gitu. Kenapa ini apapun yang mereka hadapi itu semua tidak jauh dari dan berapapun permasalahan di depan kita itu
semua pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita sendiri yang mau keluar dari itu mencari solusinya. Karena ya Tuhan pun juga kan bahwasanya Allah tidak akan memberikan suatu cobaan ujian di luar kemampuan hambanya. Itu untuk kakak setiap apa ya, yang kalian mengatakan ini tapi kan bisa menghadapi saya bisa melewati sehingga itu dipegang kakak pasti bisa nggak usah banyak-banyak mengeluh kita aja saya berdoa tawakal dan terus pasti ada Usahakan ya. dan orang pun juga ya melihat bagaimana dari keluarga yang tidak mampu dengan kuliah di Universitas satu di Bengkulu, karena kaget ketika sebelum kuliah ini sebenarnya kakak juga kemarin pas awal mau kuliah mungkin mikir orang tua pun juga mikir bagaimana kelanjutan apakah bertahan beda karena banyak di daerah kakak itu orang kuliah setengah jadi kuliah kan tidak lama aja udah nyambung apa dengan finansial mereka tidak mampu. Yang kedua mungkin pengaruh lingkungan. Ada yang kuliah mau kemana berhenti karena mungkin jika iya benar. Ini menjadi suatu pemikiran yang buruk seperti itu. Ini maksudnya itu berat. Apalagi finansial juga siap kakak juga sudah siap artinya kak yakin kak pasti ada kemarin itu cuma satu nih kakak sampai orang tua tidak usah hiraukan masalah biaya punya kakak ya alhamdulillah kemarin ada di sempat tahun kemarin alhamdulillahnya semua bisa mencukupi kebutuhan mereka pun juga hari ini banyak karena tidak berani minta uang ke mereka kapan pun ada permasalahan betul jarang sekali tapi kalau kita masih bisa kita cari kalau tidak bisa ya bilang hari kita sampaikan jarang kita sampaikan tapi alhamdulillah orang tua sangat Masya Allah, cukup ini ya, sedikit complicated tapi ternyata bisa ya kak. Emang kalau misalkan kita ikhtiar terus. Ini udah mulai masuk ke segmen ketiga kak. Jadi kita bridging kakak nih kan presiden mahasiswa BMKBM Unit kan, pasti utamanya itu mengurusi persoalan yang ada di mahasiswa Universitas Bengkulu gitu. Tapi sebelum itu kita mungkin mau main game dahulu kali ya kak. Mana nih? Oh ini kak. Oke, jadi sebagai seorang yang sudah terbiasa berorganisasi nih kak, pasti ada dong yang namanya semangat untuk berorganisasi dan faktor-faktor penyemangatnya gitu kan. Kita mau main at least-an nih. At least tuh kan bahasa kitanya tuh seenggaknya gitu. Seenggaknya itu viral di TikTok kak. Jadi kita main at least biar kita semangat dalam organisasi, kita harusnya ngapain nih kak? Menurut Kak Arca, untuk kita bisa semangat berorganisasi, at least harus ngapain sih Kak? Yang biarkan yang sangat menyenangkan, tentunya jadi aktivitas ya. Organisasi. Kita lihat dulu gitu. Dari organisasi apa sih yang bisa berorganisasi? Iya. Sehingga fasilitas sebagus, mantap. Kita lebih bersemangat gitu ya kak. Tuh, at least fasilitasnya diperhatikan sih gitu. Siapa tahu ada yang denger ya kak ya. Terus selanjutnya ada lagi nggak nih kak? Mungkin bisa adalah kelemahan kita dari tanpa organisasi. Bahwa intinya tuh kita berprestasi. Dan mereka juga lama respon. Jadi kalian berprestasi tapi respon mereka lama. Jadi iya, at least disupport sih gitu kan kalau misalkan mau berprestasi. Selanjutnya ada lagi nggak nih kak pendapat kakak at least untuk kita semangat untuk organisasi? Satu mungkin
Nah, ini ya apa ya, karena mungkin kita sama kita Oh, maksudnya bukan sama kalau kita mau pacaran ya wajar ya, ini lapangan mau bikin kita yang terbaik gitu. oke. Sehingga terkadang kita mau nyampaikan hal-hal yang wajar itu harus dilakukan, mereka lebih kenal menjadi Gitu juga. Iya, at least nggak baperan sih kalau dikasih kritik dan saran ya kak. Jadi itu tadi beberapa at least versi Kak Arca atau teman-teman. Kita mau bahas dikit nih kak. Kayaknya itu masuk ke dalam surat cinta kemarin yang udah diusung sama Kementerian Advokasi dan BMKW, ingat gak sih? Nah itu tuh mau pengen tahu nih kak, ceritanya spill dikit dong gitu dari mulai kajiannya tuh kayak gimana, mengundang seluruh UKM kan pastinya itu, dan persetujuannya tuh kayak gimana tuh kak dari seluruh UKM? Ya, surat cinta hari ini mana kemarin kita sama-sama kita hantarkan pada pimpinan kita, Bu Rektor, jajarannya dari W1 sampai W4 lengkap kemarin di BMKM. Memang awalnya kemarin ada sampaikan oleh pimpinan kemahasiswaan bahwasanya Bu Rektor ini mau kunjungan waktu ke PKM mahasiswa. Di sana alhamdulillahnya itu punya kesempatan ya. Karena beberapa kali kita untuk mencoba untuk menemui pimpinan itu agak lumayan sulit ya, harus melalui regulasi dan menunggu kata waktunya. Tapi alhamdulillah waktu itu ada meeting bagus, sehingga kita sampaikan kepada kawan-kawan menteri, terutama menteri Bapak dari Jakarta yang bersama kemarin kita kumpulkan kawan-kawan UKM. Bagaimana kita minta mereka segera mungkin untuk membuat list aspirasi mereka, baik kebutuhan UKM-nya, baik itu kebutuhan dari fasilitas kegiatan mereka, sehingga itu menjadi landasan untuk diletakkan di tingkat. Dan dari tanggal 15 itu kita sampaikan ketika di ruang 3 sama Bu Rektor dan jajarannya, kita berikan waktu kepada mereka untuk memberikan jawaban atau setidaknya dalam memberi konfirmasi. Itu selama 3 minggu. 3 minggu dari tanggal tersebut ya. 15 sampai tanggal 5 September kemarin ya. Tapi saya rasa kembali lagi ya, masih baiknya ini kepekaan dari pimpinan kita. Sehingga di sana kita mahasiswa masih belum baik tahu sampai mana nih progresnya. Apakah dari pembukaan kemarin yang pertama adalah perihal fasilitas PKM yang sudah difasilitasi, diperbaiki. Kemarin kita ada WC itu ya. Iya. Hampir 1 bulan filter sementara ya. Jadi bingung. Satu tempat. Itu gak bagus banget. Sehingga kita melihat ini belum ada anggapan ataupun langkah dari mereka. Apalagi terkadang kita kegiatan tuh kayak bareng-bareng gitu kan, di ruang 1, ruang 2 dan lain sebagainya. Kita mau ke WC tuh harus bareng-bareng kayak gitu, bener-bener takut sendiri jadinya. Dan kemarin pun juga ini ya Pak Menteri Advokasi kemarin sudah penciuman juga sebelum kita follow up dengan audiensi. Jadi mereka menyampaikan bahwasanya di dunia itu sudah mendiskusikan dari rektor ke bagian-bagian yang dua tentunya dengan mahasiswa. Tapi itu pada langkah juga. Jadi saya katakan begini, tahunnya kabinetnya kalian ya, 2 tahun lalu ya, mereka juga memberikan sosial ya, sempat audiensi tapi juga belum ada proses dari mereka. Yang mana kemarin sempat menjanjikan itu di Januari atau Maret ya, itu sosial itu dikerjakan. Kata Mas Ali itu juga belum ada. Itu dari yang kementerian kabinet tahun lalu ya. Tahun lalu dan kabinet gerak kembali juga harus juga follow itu. Sehingga kita akan kembali menyampaikan surat kita dan sama juga hal yang belum ada tepat ya. Sehingga kita resah pertama UKM juga menanyakan seperti biasanya gimana sok cinta kita, bagaimana tanggapan dari pimpinan, apakah mereka ini merespon baik ataukah mereka ini mohon maaf sok cinta itu dibuang di tong sampah. Iya, nggak sampai. Sehingga kemarin
asal aja kawan akrab ya. Jadi kemarin tolong buat surat untuk audiensi. Ya kita audiensi di tanggal kita masukin suratnya itu udah 2 hari sebelum audiensi. Jadi kita masalah gimana? Suratnya masuk itu di pas paginya baru tuh kita tuju. Alasannya ya baru dimasukkan baru itu dari rektorat mahasiswaan. Ini kami tanggal 7 itu datang dengan tim yang siap, dengan bahan yang siap, yang disampaikan oleh pimpinan adalah agenda tadi. Karena suratnya juga belum yang sampai, gitu. Kita nggak tahu ya. Jadi initial audiensi pada saat itu. Jadi tapi ada tanggapan juga dari ya bantuannya Pak Tiga ya sama Tiga ya. Iya. Kan mereka akan membantu untuk memfasilitasi, mewadai mohon kepada dari untuk ketemu sama ibu sama WR2 tentunya. Ini masih ditunggu ya karena mereka menjadikan setelah wisudanya ya. Dikasih tanggal pasti ya Kak? Pastinya. Dan sempat juga setelah itu kita udah keluar diskusi sebentar, ada beberapa yang keluar, kita buat video bahwasanya press release ya, bahwasanya kita jawab pimpinan benar-benar saya minta untuk disediakan adanya pertemuan Oke. Dan kita juga dengar ini benar kita berarti maka dari ini kami juga minta kepada kami keluarga besar mahasiswa Bahasa Bengkulu di fakultas ya dan tahun kita mengawal bagaimana benar-benar harus diaktualisasikan. Ini juga untuk Kementerian PL, bukan untuk Kementerian PL, bukan, tapi untuk ke semuanya. Ketika ini teraktualisasikan, maka kita akan melihat dampak lah. Jadi sambil menunggu audiensi yang akan disampaikan nanti dari pihak pimpinan mahasiswa, kami dan banyak juga sama saya sampaikan di Pak selanjutnya ya, Bang silakan untuk terjun kembali ke hari ini fakultas di tahun untuk mencari lagi aspirasi yang belum data yang kemarin yang kita kumpulkan bisa ditambah gitu aspirasinya. Sehingga benar-benar ketika ada audit tersebut maka tidak 2 kali 3 kali mengulang. Karena mengingat juga waktu kita kemudian juga benar. Kita karena setiap aspirasinya adalah PR bersama dan juga ini menjadi catatan ketika kata naik level saya akan mengupayakan bahwasanya aspirasi yang disampaikan itu benar-benar diaktualisasikan. Itu bukan agak sangat asal gitu. Naik itu kita juga menyerap aspirasi dari kawan dari Polri sampai kita sehingga ada beberapa tabel beberapa landasan pergerakan. Itu kalau boleh tahu garis besar kemarin tuh permasalahannya tuh apa aja tuh Kak yang dikritikkan lebih ke ini ya organisasi? Yang kita sampaikan adalah kita punya fasilitas yang memang belum bisa dikatakan baiklah untuk menunjang kegiatan kita mahasiswa yang pasti di karena kita notabene kampus bentar lagi dinobatkan sebagai kampus internasional. Iya benar, ada akreditasi juga kemarin. Tapi kenyataannya di dalamnya agak mematikan. Bukan yang nanti ini malu kan? Iya. Nanti melihat mahasiswa udah coba diakreditasiin keluar internasional tapi dalamnya belum settle gitu ya Kak, belum baik gitu, sayang sekali. Terus ada juga ini nggak sih Kak, aku dengarnya soal penurunan pencairan dana itu juga menjadi salah satu permasalahan ya. Tempat kita juga diskusi yang fakultas itu kemarin memang
dia sistemnya proposal itu ditampung Oh, oke dia oke oke. nanti tidak dia proposal itu dimatikan dia langsung ada cair dulu dia akan proses pengajuan lagi nah pendanaan itu tidak diterima oleh itu ansatnya Oh, ya itu menjadi hambatan kenapa dana itu amat cair tapi dicairkan tapi oh memang oke agak oke lama oke. kan Oh, dan pun juga banyak proposal yang numpuk itu informasi. pada Itu informasi terbaru, ternyata memang di administrasinya ya ya, kayak yang agak repot gitu kan. Mungkin kalau mau di itu kan yang surat cinta yang mau di follow up dari kabinet sebelumnya itu apa tuh Kak, garis besar isinya? sama saja Sama aja ya. jadi fasilitas dan keamanan ya. Jadi, Oh, keamanan. nah, tahun lalu kan maraknya pencurian motor oh ya elemen sekitar Ya. parkiran kita Eh, itu tidak ada tanggung-tanggung dari universitas ya kita melempar ke kapal tapi nggak tahu ini gimana ini langsung saja Hilang aja. tanggungan kita padahal sebenarnya itu harus tanggung jawab kita memang punya Benar. dan orang itu tidak tahu Iya. misalnya pun mereka hanya memberikan fakta saja Ah, iya. fakta aja ya memang ada kalau ini belum terlihat lagi atau ada nanti tidak ada lagi harapan sebenarnya mendengar adanya pengangkatan bahwa suatu universitas internasional kalau bisa ya kualitasnya juga Benar, benar. di main ketika masuk pasti harus ya digital semua ya. Ya. Ada Harus ada CCTV ya. Etis lagi. masuk komunitas itu harus ada kartu. Kita mau keluar ya tapi itu kayak seperti sistem tol. Iya, Ini iya, memang iya. motor kita keluar baik. Sampai memang itu bisa diusahakan gitu. Kalau memang ini tahan ya memang internasional tadi. Iya. Kan hybrid tapi masih bisa dicermati. Oke. Itu jadi kayak pantun tuh jatuhnya. Oke. Mungkin itu sekaligus respon atau statement solutif dari Kak Aca sendiri ya, barangkali bisa ditampung aspirasinya untuk yang di atas gitu. Yang di atas maksudnya pimpinan. Yang di atas nanti gitu. Tuhan. Oke, mungkin Kak ada closing statement Kak untuk Kakak sendiri, mungkin untuk ke mahasiswa dan untuk membakar semangat dan idealisme mahasiswa jangan ini kita harus tetap menuju gerak pembaharu ya, promosi kabinet ini. Menuju gerak pembaharu teman-teman dan sekaligus mungkin closing statement untuk pimpinan dan lain sebagainya dipersilakan untuk Anda. Oke, yang pertama mungkin untuk kawan-kawan dari UNIT ya, sebelumnya hidup mahasiswa ya. Hidup mahasiswa. Kita hanya bisa Hidup perempuan. bahwa kita kembali ke orientasi. Bahwa maka membesar lapangan kita yang maha ya. Maha. Tapi jangan sekedar siswa saja gitu. Tapi memang ada privilege dari mendapatkan dan ada tanggung jawab moral juga. Jangan hanya berusaha untuk mengajar dia. Cuman juga siap juga penangkapan bahwasanya ijazah yang itu tidak tahu apa. Tapi ketika kita ada suatu kehormatan atau nilai kebaikan, maka itu akan suatu nilainya. Pembeda kita. Dan biasanya pemerintah artinya marilah kita sebagai orang yang memang harus dalam kebijakan kebijakan kita tanpa dipegang satu pun jadi memang kita kembali melihatkan marwah kita sebagai tahu bagaimana kita menuju hari mahasiswa. Iya betul. Ketika tidak ada kebijakan yang rakyat, otoriter itu, maka itu adalah tanggung jawab kita untuk menyampaikan dalam yang seperti itu. Maka jangan diam saja. Kalau saja jangan berharap pada maju baik di bangsa maupun di politik. Dan ingat maksudnya kita letakkan langsung. Tentunya bukan aku dalam saja kita bilang banyak tapi ingat kita adalah agen konflik suatu kegiatan yang salah ini dan untuk pimpinan kita juga harapannya masih bijak dalam pendidikan karena ingat kita
diamalkan pasti ada penjawabannya. Mm-mm. Jadi Oke. ya dengan tolonglah dengan jadi yang terbaik. Oh. Kalau memang tidak sanggup sendiri, maka kami siap mas untuk berkolaborasi. Ini transparansi lah. Mm-mm. Apa Transparansi. yang memang dibutuhkan dan apa yang bisa ditolong kita bisa sampai nanti universitas ini seperti ini mahasiswanya tidak tahu menau sehingga tidak terjadi relasi baik. Itu yang menjadi hambatan. Dan ingat ya kita harus menjadi lingkungan pribadi untuk pribadi kami itu adalah manusia yang bermanfaat. Jadi mungkin tidak untuk semuanya saya rasa kita bisa kembali pada sebagai orang kita agen objek itu adalah agen kita dan ini orang hebat dan orang Masya Allah, itu ya. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa kita harus punya fungsi bang tadi agen action dan lain sebagainya, dan jangan dilupakan. Mungkin itu udah cukup sangat berisi. Masya Allah sekali kakak, makasih atas waktunya udah datang ke sini. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Lanjut lagi di episode selanjutnya masih bersama Mai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.